Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur kepadamu. Kasih Tuhan selalu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kami sukacita melakukannya, dan diberi kekuatan, diberi keberanian untuk memberitakannya hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ayub, pasal 31, ayat 24 sampai 28. Ayub 31, ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, Engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Tema renungan kita hari ini adalah tidak menaruh pengharapan pada harta. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini secara berurutan menyatakan berbagai aspek hidup yang sering membuat orang jatuh ke dalam dosa. Ayub menegaskan bahwa ia telah berjaga-jaga terhadap mata yang bersinar, terhadap perilaku yang tidak adil, terhadap kemarahan dan pembalasan, dan kini terhadap ketamakan serta penyembahan berhala karena harta. Ayub tidak sedang mengklaim diri tanpa dosa, tetapi ia menyatakan bahwa penderitaannya bukan karena dosa penyembahan berhala atau ketamakan akan harta. Dalam konteks masa kini, ini mengajari kita bahwa integritas hidup adalah penting, dan kita harus memeriksa hati kita bukan hanya di hadapan sesama, tetapi juga di hadapan Tuhan. Ada godaan besar dalam hati manusia untuk menjadikan harta sebagai pondasi identitas dan keamanan. Secara teologis, ini adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Emas dan perak adalah benda mati yang tidak dapat menyelamatkan dari maut, tidak dapat memulihkan hubungan yang rusak, dan tidak dapat memberikan makna hidup yang sejati. Pengharapan yang dibangun di atas harta akan roboh ketika harta itu hilang, karena harta adalah sesuatu yang fana dan sementara. Sukacita sejati seharusnya hanya ditujukan kepada Allah sebagai sumbernya, bukan kepada pemberiannya. Penyembahan berhala bisa terjadi secara diam-diam, dalam hati yang tidak kita sadari, secara rahasia tanpa orang lain tahu. Penyembahan berhala di zaman modern bukan lagi tentang menyembah patung emas, tetapi ketika kita lebih gembira karena kenaikan nilai saham daripada pertumbuhan iman, lebih bangga karena rumah mewah daripada karakter Kristiani yang terbentuk, lebih merasa dihargai karena gelar daripada karena kesetiaan kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dengan integritas di hadapan Tuhan, untuk selalu memeriksa hati secara jujur, untuk tidak menaruh pengharapan pada harta yang fana, tetapi pada Allah yang hidup yang tidak pernah berubah. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Allah adalah sumber pengharapan sejati yang tidak pernah gagal
dan di dalamnya saja kita menemukan kehidupan yang berlimpah dan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami tidak menaruh pengharapan pada harta yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami selalu memandang kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah hari lepas hari. Sertailah kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.